Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya yang kali ini akan membahas tentang komponen penyusun jaringan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Afiqil Arfitangestu dengan NIM 1905152040066 di kelas TI 2019 jurusan Teknik Informatika. Oke, kali ini konten pembahasan yang akan kita bahas itu ada 5. Yang pertama ada pengertian komponen penyusun jaringan. Yang kedua ada macam-macam komponen penyusun jaringan. Yang ketiga ada pengertian kabel UTP. Yang keempat ada jenis-jenis kabel UTP. Dan yang terakhir ada karakteristik kabel UTP. Itu dia teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk pembahasan yang pertama. Yang pertama ada pengertian komponen penyusun jaringan. Apa sih komponen penyusun jaringan itu? Sebuah komputer yang digunakan biasanya memerlukan beberapa alat sebagai pengirim data, misalnya router, wireless card, LAN card, dan masih banyak lagi. Bagaimana dengan fungsi perangkat keras jaringan? Bahwa alat-alat seperti router itu akan bekerja sesuai dengan kegunaan. Ia akan mengirimkan data ke perangkat lain sehingga jaringan bisa terhubung. Jadi, komponen penyusun jaringan adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau servis. Setelah tadi dijelaskan apa itu pengertian tentang komponen penyusun jaringan, sekarang kita akan masuk ke beberapa komponen penyusun jaringan. Yang pertama ada PC atau personal komputer. Yang kedua ada NIC atau Network Interface Card. Yang ketiga ada media transmisi. Yang keempat ada network device. Dan yang kelima dan terakhir ada network operation system atau bisa kita singkat dengan NOS. Masuk ke PC atau personal komputer. PC ada seperangkat peralatan komputer yang digunakan oleh satu orang atau pribadi, baik di lingkungan kantor, toko, rumah maupun lainnya. Komputer jenis PC ini berfungsi mengolah data input dan menghasilkan output data informasi sesuai dengan keinginan pengguna atau sering disebut sebagai user. Dalam pengolahan data, mulai dari memasukkan data hingga menghasilkan sebuah informasi. Lalu, komputer juga memerlukan sistem yang merupakan kesatuan elemen sebagai berikut. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras, yang kedua ada software atau perangkat lunak, yang ketiga ada firmware atau pengguna PC itu sendiri. Yang kedua ada NIC atau Network Interface Card. NIC atau sering juga disebut sebagai adapter card adalah sebuah kartu elektronik yang dipasang pada semua komputer yang ingin dihubungkan pada suatu network, termasuk komputer server klien. NIC inilah yang berfungsi menghubungkan komputer-komputer pada suatu LAN dan mengizinkan semua komputer tersebut dapat saling berkomunikasi. Jadi intinya NIC ini adalah penghubung. Oke, masuk ke media transmisi. Yang pertama ada wired network. Wired network adalah jaringan komputer dengan menggunakan kabel sebagai perangkarannya. Kabel yang umum digunakan pada jaringan komputer biasanya disebut dengan kabel UTP. Kabel ini menggunakan bahan dasar tanpa pelindung di dalamnya. Makanya kabel ini dinamakan dengan kabel UTP. Untuk yang kedua ada wireless network, adalah jaringan tanpa kabel yang menggunakan media pengantar peralatan radio yang bisa saling terhubung. Jenis-jenis radio yang bisa digunakan memiliki macam dan ragam yang banyak, seperti halnya radio yang biasa kita dengarkan, yang memiliki frekuensi. Radio ini pun memiliki frekuensi yang membatasi tiap-tiap radio agar tidak saling terhubung.
Lalu frekuensi yang digunakan pada radio untuk jaringan komputer biasanya menggunakan frekuensi tinggi, seperti 2,4 GHz atau 5,8 GHz. Ada network device. Network adalah jaringan dari sistem komunikasi data yang melibatkan sebuah atau lebih sistem komputer yang dihubungkan dengan jalur transmisi alat komunikasi yang membentuk suatu sistem. Nah, dengan network ini, komputer dapat menggunakan data di komputer yang lain, lalu dapat mencetak laporan di printer komputer yang lain, dapat memberi berita ke komputer yang lain walaupun berlainan area. Network merupakan cara yang sangat berguna untuk mengintegrasikan sistem informasi dan menyalurkan arus informasi dari satu area ke area yang lainnya. Lalu, network dan DDP masih merupakan hal yang sulit dibedakan untuk beberapa orang. Network merupakan konsep dari jaringan kerja sistem komunikasi data. Network dapat melibatkan hanya sebuah sistem komputer saja dengan beberapa terminal di lokasi yang berbeda atau melibatkan beberapa sistem di lokasi yang berbeda. Sedangkan DDP merupakan salah satu dari bentuk sistem komunikasi data yang harus melibatkan dua atau lebih sistem komputer yang independen, tetapi dapat berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi, DDP harus terdiri dari komunikasi data dua atau lebih sistem komputer, sedangkan network dapat terdiri dari sebuah sistem komputer saja dengan beberapa terminal. Network dapat berupa offline communication system, remote job entry system, real-time system, team sharing system, atau DDP system. Karena semakin murahnya komputer mikro dan alat-alat input atau output yang lainnya, maka DDP network sekarang banyak yang diterapkan. Yang kelima ada NOS atau Network Operating System. NOS seperti halnya operasi sistem yang mengatur kinerja sebuah komputer. NOS adalah operasi sistem yang khusus dikembangkan untuk bertanggung jawab atas network system. Saat ini terdapat 5 platform network operasi sistem yang dikenal luas di dunia. Networking yaitu NOS dengan platform NetWare atau OES, Windows Server, Unix, Linux, dan Mac OS X Server. Dari segi rank kompatibilitas, kehadiran Unix sangatlah sulit untuk dikalahkan. OS ini dapat bekerja dalam tipe prosesor yang sangat bervariasi. Kemudian diikuti oleh Linux, yang kemudian diikuti lagi oleh Windows, NetWare atau Open Enterprise Server, dan yang terakhir adalah Mac OS X Server. Jika Anda menggunakan hardware dengan tipe-tipe tertentu, Anda baiknya untuk memverifikasi penggunaan OS ini. Pengertian kabel UTP. Kabel UTP adalah suatu jenis kabel yang dapat dipakai untuk membuat jaringan komputer, berupa kabel yang di bagian dalamnya berisikan 4 pasang kabel. Twisted pair kabel ini terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama ada shield, yang kedua ada unshielded. Shield sendiri ialah jenis dari kabel UTP yang memiliki selubung pembungkus, sedangkan unshielded jenis yang tidak mempunyai selubung pembungkus. Dan untuk koneksi kabel jenis ini memakai konektor RJ45 atau RJ11. Jenis-jenis kabel UTP. Yang pertama kabel straight through. Untuk kabel straight through, pengaturan aturan yang sama berlaku antara satu ujung konektor dan yang lainnya. Dan yang kedua kabel crossover. Dengan kabel crossover, aturan pengaturan yang berbeda berlaku di antara ujung konektor. Jenis crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Terus yang ketiga ada kabel rollover. Untuk kabel tipe rollover, susunan biasanya dipertukarkan antara satu ujung steker dan ujung lainnya dari steker. Masuk ke karakteristik kabel UTP. Yang pertama, terdapat pelindung kabel. Yang kedua, maksimal bandwidth adalah 100 Mbps. Yang ketiga, maksimal panjang kabel adalah 100 meter. Jika pemakaian kabel lebih dari 100 meter, maka dibutuhkan sebuah repeater atau pengulang. Yang keempat, ada memakai soket RJ45 atau register jack. Yang kelima, terdiri dari 4 pasang kabel yang berpilin. Nomor 6, terdapat 1 pasang kabel untuk TX atau mengirim informasi.
yaitu pada pin nomor 1 TX plus dan 2 TX min. Nomor 7, terdapat satu pasang kabel untuk RX yang fungsinya menerima informasi yang terdapat pada pin nomor 3 RX plus dan 6 RX min. 8. Terdapat dua pasang kabel tidak terpakai atau not connected yang dapat digunakan untuk mengirim daya listrik atau power over Ethernet untuk mencatu perangkat yang ada di ujung kabel UTP. Nah, ini merupakan contoh untuk memasang kabel UTP yang saya mainkan di HP, di Android, dengan aplikasi UTP kabel simulator. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Ya teman-teman, mungkin ini sudah di ujung pembahasan. Saya berikan kata-kata, beranikanlah dirimu untuk berbeda, karena di dunia ini sudah banyak yang sama. Terima kasih karena telah memperbolehkan saya untuk membuat video ini, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik dan menikmati video ini. Semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.